Oke, mulai Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari teknik mesin dan bersama rekan saya sebagai moderator. Karena nama saya Sadio Bangga Putra dan rekan kerja kelompok saya Nur Muhammad M. Iskandar. Iskandar Oke. dan Sofi Alber. Mohon maaf untuk Sofi Alber tidak bisa mengikuti kerja kelompok hari ini karena ada jadwal kerja. Untuk materinya bisa dipersilakan untuk Mas Nur M. Iskandar. Baik, kali ini saya akan membacakan tentang materi nanomaterial. Untuk peta konsep nanomaterial sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, struktur atom. Dan yang ketiga, contohnya. Nanomaterial dapat didefinisikan sebagai bahan yang memiliki minimal satu dimensi eksternal berukuran 1-100 nanomaterial. Definisi yang diberikan oleh Komisi Eropa menyatakan bahwa ukuran partikel setidaknya setengah dari partikel dalam distribusi ukuran nomor harus berukuran 100 nanomaterial atau di bawahnya. Nanomaterial dapat terjadi secara alami, dibuat sebagai produk sampingan dari reaksi pembakaran, atau diproduksi dengan sengaja melalui rekayasa untuk melakukan fungsi khusus. Bahan-bahan ini dapat memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda dengan rekan-rekan bentuk massal mereka. Untuk pembagian nanomaterial sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, nanomaterial berdimensi 0, nanomaterial 1 dimensi, nanomaterial 2 dimensi, dan nanomaterial 3 dimensi. Untuk nanomaterial berdimensi 0, semua dimensi diukur dalam skala nano atau tidak ada dimensi yang lebih besar dari 100 nm. Paling umum bahan 0 dimensi adalah partikel nano. Untuk nano 1 dimensi berada di luar skala nano. Kelas ini mencakup nanotube, nanorods, dan nanowires. Untuk yang ketiga, nanomaterial 2 dimensi. Nanomaterial 2 dimensi berada di luar skala nano. Kelas ini menunjukkan bentuk seperti pelat dan mencakup grafeni, nanofilm, nanolayers, dan nanocoatings. Untuk nanomaterial 3 dimensi adalah material yang tidak terbatas pada skala nano dalam dimensi apapun. Kelas ini dapat berisi serbuk curah, dispersi nanopartikel, bundel kawat nano, dan tabung nano, serta multi nanolayers. Struktur atom nanomaterial. Struktur nano tercipta karena setiap atom ataupun molekul mengenali posisi alaminya mirip dengan ion membangun struktur kristal dari larutan. Penciptaan terus-menerus nanomaterial dalam jumlah besar telah didirikan sampai berjumlah sekian banyak ton. Di antara metode yang digunakan untuk memproduksinya yaitu deposisi uap, fisik, serta kimia. Untuk gambar struktur molekul nanomaterialnya seperti berikut. Yang ketiga, contoh nanomaterial. Contoh material dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, salah satunya dalam industri kosmetik, nanopartikel mineral seperti titanium oksida digunakan dalam tabir surya karena stabilitas yang buruk yang ditawarkan pelindungan UV kimia konvensional dalam jangka panjang. Industri olahraga telah memproduksi pemukul bisbol yang dibuat dengan nanotube karbon, membuat pemukul lebih ringan sehingga meningkatkan kinerjanya. Yang ketiga, nanomaterial juga telah dikembangkan untuk digunakan dalam militer. Salah satu contohnya adalah penggunaan nanopartikel pigmen bergerak yang digunakan untuk menghasilkan bentuk kamuflase yang lebih baik. Melalui injeksi partikel ke dalam bahan seragam tentara. Selain itu, militer telah mengembangkan sistem sensor menggunakan bahan nano seperti titanium dioksida yang dapat mendeteksi agen biologis. Untuk kesimpulannya, sifat bahan nano, terutama ukurannya, menawarkan berbagai keuntungan yang berbeda dibandingkan dengan bentuk massal bahan. Dan keserbagunaannya dalam hal kemampuan untuk menyesuaikannya untuk kebutuhan spesifik menonjolkan kegunaannya.
Keuntungan tambahan adalah propositasnya yang tinggi yang sekali lagi meningkatkan permintaan untuk penggunaannya di banyak industri. Yang kedua, di sektor energi, penggunaan bahan nano menguntungkan karena dapat membuat metode pembangkitan energi yang ada, seperti panel surya, lebih efisien dan hemat biaya, serta membuka cara baru untuk memanfaatkan dan menyimpan energi. Di samping memanfaatkannya, ada juga sejumlah kerugian yang terkait dengan penggunaan nanomaterial. Karena penggunaan nanomaterial yang relatif baru, tidak ada banyak informasi tentang aspek kesehatan dan keselamatan dari paparan material. Untuk referensi artikelnya sebagai berikut, dan terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok kita. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.